Baik Mas, sebelumnya perkenalkan diri dulu, siapa namanya dan dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Alessandro Alfarizi, asal saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini saya sedang mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Bagaimana Anda mengetahui pertama kali adanya aksi 29 Agustus 2025 di Polda BU? Untuk pertama kali itu saya tuh mengetahui dari ada grup konsolidasi aksi ya dari kampus Sunan Kalijaga sendiri. Nah, awal itu saya tahunya tuh tentang konsolidasi di UI Cikditiro. Nah, karena waktu itu saya telat datangnya, setelah konsolidasi itu udah hampir selesai, ada isu-isu baru katanya langsung melangsungkan aksi demonstrasi di Polda. Itu sih kalau untuk dari awal kronologi yang saya tahu. Bagaimana kondisi awal sebelum terjadi ketegangan itu menurut Anda bagaimana? Karena saya datang tuh terbilang cukup awal-awal ya. Untuk kondisi awal-awal sendiri sih, para demonstran tuh lebih aman ya. Tidak ada kekerasan untuk awal lagi, masih belum ada kekerasan. Dan untuk awal-awal tuh kita tuh masih bisa menyampaikan aspirasi dan masih ada juga perwakilan dari kepolisian yang turun. Saya lupa perwakilannya siapa, tapi kita masih bisa mengaspirasikan apa yang kita aspirasikan itu loh. Jadi masih terbilang aman ya untuk awal-awal tuh. Nah, mungkin itu sih, Mbak. Pada titik mana tindakan aparat yang mulai terlihat berubah dari pengamatan biasa ke tindakan yang lebih tegas? Maksudnya? Dari yang pengamanan biasa nih Mas, Oh, terus ke lebih tegas itu. hmm, awal tuh kan karena Polda DIY itu sudah dijebol oleh demonstran ya. Nah, di situ tuh aparat tuh sebenarnya udah mulai melakukan tindakan pengamanan seperti membuat barikade, tapi kan itu masih bisa dijebol dan kita udah istilahnya apa ya, udah menguasai maksudnya demonstran itu udah menguasai itulah lapangan depan Polda DIY itu sudah dikuasai dan karena kita kan menuntut itu ya apa Kapolda DIY-nya untuk bertemu langsung itu turun ke itu menghadap ke demonstran dan itu pun tidak apa ya tidak itu ya apa tidak keturutan gitu loh istilahnya. Nah di situ tuh demonstran yang udah kecewa dan mungkin udah lelah juga itu tuh mulai melakukan aksi anarkisme. Mungkin dari titik itu sih, mulai kepolisian tuh, apa ya, istilahnya, mulai melakukan aksi penjagaan yang lebih ketat. Bentuknya tindakan yang pertama kali Anda lihat yang mengarah pada represi itu bagaimana? Yang pasti itu penembakan gas air mata ya yang saya rasakan itu. Ketika mungkin suasana sudah semakin panas, dari pihak kepolisian itu mulai menembakkan gas-gas air mata kepada arah demonstran untuk membubarkan atau setidaknya untuk apa ya, mencegah aksi yang lebih karena itu kondisi itu tuh salah satu kantor polisi itu sudah dibakar oleh demonstran. Apakah Anda melihat penggunaan tameng, dorongan, pentungan, gas air mata atau bentuk represi lainnya? Dan mohon jelaskan dengan detail. Kalau untuk saya sih perihal pentungan dan tameng itu saya gak merasakan sendiri ya. Tapi kalau untuk gas air mata, terus tembakan-tembakan mercon itu saya mengalami sendiri. Apalagi yang bentuk penembakan gas air mata itu saya tuh mengalami sendiri kayak gas air mata itu waktu ditembakkan tuh jatuh di atas kepala saya sendiri gitu loh. Jadi waktu gas itu meledak dan keluar tuh sangat perih gitu loh di muka atau di badan satu badan saya perih-perih gas air mata panas. Pada saat itu kan juga ada Sri Sultan yang datang ke Polda juga. Apakah itu membuat suasananya berubah atau bagaimana? Nah, untuk waktu sebelum Sri Sultan datang itu kan masa tuh seperti tarik ulur ya. Kita maju terus di bredel gas air mata. Nah, waktu itu ada Sri Sultan datang tuh ya masa tuh seketika bisa dibilang lebih apa ya, eh, lebih kondusif itulah. Nah, kami kan
juga itu ya, mengawal Sri Sultan masuk ke dalam Mapolda Jaya itu, ya kami setidaknya kami itu merasa aman bahwasanya ada Sri Sultan itu loh. Sri Sultan merasa aman dan kami pun udah bisa kembali lagi masuk ke halaman Mapolda DIY di lapangan itu. Nah, yang ada yang ternyata kami itu di sana tuh seperti apa ya? Seperti tiba-tiba ditembak gitu loh, Mbak. Padahal kami itu di sana ya kami damai juga karena ada Sri Sultan juga kan kami. Ternyata tindakan polisi itu sangat represif dengan menembakkan gas air mata. Saya tidak tahu banyak sekali di situ karena setelah kejadian itu kan chaos, kami berlarian meninggalkan lapangan. Nah, di situ juga saya terkena tembakan gas air mata yang jatuh di kepala itu. Berarti tembakan gas air mata itu setelah Sultan datang atau pada saat Sultannya ada di situ? Jadi Sultan itu kan masuk ke dalam gedung Magelannya. Nah, kami kan tidak bisa masuk semua. Mungkin ada perwakilan dari kami, dari para demonstran. Nah, di saat yang di luar ini mungkin polisi melihat karena kita, wah, sudah terlalu banyak. Di sana mereka bagaimanapun caranya biar kita tuh bisa mundur. Mereka menembakkan gas air mata itu. Nah, menurut saya itu sangat-sangat amat represif, bah. Di saat kita kumpul massa banyak dan mereka menembakkan gas air mata itu kan menimbulkan kepanikan. Dan di sana juga banyak juga kawan-kawan kami yang terjatuh, terinjak-injak. Apalagi situasinya itu kan perih juga kan kena gas air mata seperti itu sih. Jadi lanjut cek 12 kan? Oh, terus, adakah perintah atau aba-aba tertentu dari aparat yang Anda dengar sebelum tindakan represif tersebut? Kalau untuk aba-aba mungkin ya saya kurang begitu tahu ya, tidak mendengar langsung ya. Cuman kalau untuk seperti isu-isu bahwasanya ada perintah dari atasan atau apapun itu di grup-grup mau di Instagram mau di apa mau di WhatsApp pun banyak gitu kayak tulisan-tulisan yang diterus-terusan itu bahwasanya polisi akan semakin represif terhadap massa. Mungkin ada juga perintah tembak di tempat katanya karena massa tidak langsung bubar juga kan setelah penembakan gas air mata itu. Cuman kan karena itu sumbernya tidak kredibel jadi saya tidak tahu langsung gitu. Bagaimana reaksi massa ketika tindakan aparat mulai berlangsung? Hmm, reaksi massa ketika tindakan aparat berlangsung itu tentu saja kami semua itu saling defensif ya, saling menjaga karena di dalam aksi itu juga mungkin banyak juga penyusup atau intel yang ya istilahnya memperkeruh suasana juga. Jadi kami itu di sana tuh saling saling itu saling jaga, saling saling jaga, saling defense gitu. Nah, dari pengamatan Masnya itu kelihatan intel atau penyusupnya itu bagaimana? Menurut saya ya kelihatannya intel atau itu mungkin kayak orang tuh tiba-tiba kayak provokator lah, kayak memprovokator. Misalnya ada apa bahan atau motor minta ayo bakar gitu. Mungkin menurut saya sih seperti itu ya orang-orang yang provokator kayak gitu. Padahal kan kalau yang pure ingin menyuarakan aspirasinya nggak gitu. Apakah Anda secara pribadi mengalami kontak langsung dengan aparat? Kalau untuk saya, karena saya waktu itu setelah gas air mata saya tuh memutuskan untuk saya mundur dulu. Jadi saya nggak langsung berbentrok dengan aparat itu dengan aparat yang bernama itu tidak. Dari sudut pandang Anda, apakah tindakan aparat tersebut terkesan terkoordinasi atau spontan? Menurut saya ya itu sangat terkoordinasi karena mungkin mereka juga diutus oleh atasan-atasan mereka ya untuk segera mungkin menyelesaikan aksi demonstran untuk segera demonstran itu bubar jadi sehingga melakukan yang tindakan represif seperti itu terkoordinasi. Apakah ada momen tertentu yang menurut Anda menjadi titik balik eskalasi, misalnya dorongan pertama, barikade didorong, aparat maju serentak, dan sebagainya? Nah itu setelah Sri Sultan tiba dan masuk ke Polda itu kan kami kan istilahnya sangat banyak kan di lapangan tuh. Mungkin ya di situ polisinya mungkin juga takut lebih gimana lagi ditembakkanlah gas air mata itu untuk membubarkan.
Apakah ada upaya dari massa untuk mundur atau menenangkan situasi? Nah, kan setelah tembakan gas air mata yang setelah Sri Sultan itu tiba kan kami mundur dan juga aparat di situ tuh sudah mulai menembakkan mercon-mercon ya. Di nah, kami sebagai yang demonstran juga kan kami juga ya di situ kami memutuskan untuk beberapa banyaknya ya, banyaknya itu memutuskan untuk kami mundur dulu gitu loh. Mendefense, menjaga diri juga. Apakah Anda melihat seseorang yang ditarik, dipukul, ditangkap, atau menjadi korban langsung? Kalau untuk ditarik dan ditangkap tuh saya nggak melihat langsung ya. Kalau saya melihatnya tuh dari korban gas air mata itu ada yang pingsan. Jadi saya juga membantu mengangkat gitu loh ke ambulans. Ini juga kalau yang saya lihat dari info-info yang beredar itu kan ada yang dari pihak-pihak kesehatan yang nggak boleh maju nih. Nah, apakah di Polda itu tetap ada pihak dari kesehatannya? Kalau untuk pihak dari kesehatan tuh ada, cuman mereka tuh kan nggak bisa langsung ke garis depan karena mereka tuh ada di belakang itu. Jadi kalau misalnya pun ada korban atau dari apa, bukan dari pihak aparat yang mengamankan, dari pihak kami-kami juga. Bagaimana kondisi lapangan setelah represi terjadi? Apakah aparat tetap menekan massa atau situasi yang mulai mereda? Sebenarnya kalau waktu karena semakin malam tuh menurut saya ya, yang saya lihat sendiri tuh masa kan karena sudah capek juga semakin malam dan tidak ada tindakan dari apa upaya dari aparat yang langsung ke pusat gitu, masa semakin capek. Jadi masa itu semakin berkurang semakin malam. Walaupun semakin malam malah semakin menjadikan aparatus seperti tembakan mercon dan apa gas air mata yang semakin merebak gitu, makin banyak. Cuma karena tindakan itu juga masyarakat apa masa tuh mulai berkurang, makin malam makin berkurang. Nah, dari Masnya sendiri mengikuti demo itu dari pukul berapa hingga berapa? Atau selama beberapa hari ikut terus? Kalau dari saya kan setelah adanya himbauan apa konsolidasi di UI Cikditiro itu kan saya datang sana terus ya saya tuh berangkat ke Mapolda DIY itu kan setelah UI Cikditiro tuh sekitar pukul 5 ya kalau nggak salah sampai Mapolda setengah 6 lah. Nah saya di sana tuh dari awal sampai cuman dari awal sampai satu malam ya saya pulang tuh. Pukul segitu. Menurut pengamatan Anda, apakah tindakan aparat saat itu sesuai prosedur atau berlebihan? Kalau menurut saya eh, melihat kondisi saat itu menurut saya itu terlalu berlebihan dikarenakan di saat sudah banyak korban berjatuhan dan tembakan gas air mata itu tidak berhenti-berhenti gitu loh, Pak. Harusnya kan mungkin nggak sampai segitunya lah ya, karena kita pun tidak bersenjata juga kan. Melihat masa tidak bersenjata dan cuman menyampaikan aspirasi itu terlalu berlebihan menurut saya. Setelah aksi selesai, apa yang dibicarakan para peserta lain mengenai tindakan aparat tersebut? Yang pastinya kita membicarakan tindakan represi aparat itu dikarenakan juga kan ada korban jiwa kan di pagi harinya melihat masalah satu mahasiswa Amikom gitu. Itu juga menjadi isu baru juga, menjadi isu baru, isu tambahan untuk kita sampaikan gitu loh. Jadi setelah beberapa hari setelah aksi pun masih tetap ada pembicaraan-pembicaraan di kalangan-kalangan massa. Pembicaraan itu konsisten dengan yang ada atau ada yang bertambah gitu? Tentunya dengan setelah aksi itu apa bertambah ya, ditambah lagi dengan isu represi aparat yang membuat sampai ada korban jiwa lah, itu masih bertambah terus ya. Menurut Anda, bagian mana dari peristiwa yang harus dicatat sebagai bukti tindakan represi aparat pada hari itu? Kalau menurut saya sih ya, sebagai tindak represi aparat itu saat setelah Sri Sultan masuk ke dalam Mapolda itu kan kami yang tidak bersenjata dan cuman berkumpul di lapangan tuh malah ditembaki dengan gas air mata. Terus di pagi harinya sampai ada korban jiwa, yaitu dengan sampai ada korban jiwa yang dipukuli itu menurut saya itu sih. Nah, Itu saja dari
pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Eh, Ya, terima kasih.